Apa pengen itu jadi mantu kamu, jadi mantu papa, kamu mau nggak? Itu pilihan papa. Iya, aku mau. Anak perempuan tuh kalau dekat sama papanya dijodohin pun mau. Kenapa? Karena pilihan papanya dia yakin. Maka demikianlah ketika anak wanita dekat. Makanya jika anak wanita sudah dekat, jagalah dia dengan cinta yang kuat. Karena ingat, cinta ibu membuat anak kembali nyaman di rumah. Cinta ayah menjaga anak untuk tidak macam-macam saat di luar. Itulah kenapa fungsi ayah dan ibu yang berbeda. Ustadz, ini pertanyaan dari Multi Kencana Roma Utama ya. Bagaimana Ustadz jika orang tuanya tunggal atau single parents, baik duda maupun janda? Silakan Ustadz. Memang pembahasan single parent ini pembahasan yang panjang karena single parent sejatinya dalam sejarah juga banyak. Ya, dan Allah telah memberikan satu contoh keluarga terbaik yang profilnya adalah keluarga single parent. Di dalam surat Al-Imran 33. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Sesungguhnya Allah memilih Adam, memilih Nuh, memilih keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas segala umat. Dari ayat ini ada 4 tokoh yang kita pelajari, Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Ya, pembahasan ini sangat panjang sebenarnya, tapi saya ringkas. Kenapa Adam dan Nuh tidak digelari keluarga, hanya Ibrahim dan Imran, keluarga Ibrahim, keluarga Imran? Karena memang ada kalanya kita sudah bersungguh-sungguh mengajak keluarga, tapi ternyata hidayah tidak juga sampai kepada anggota keluarga kita. Tapi kita nggak perlu merasa gagal, minimal diri kita sudah berusaha seperti Adam dan Nuh. Itu yang Allah akan apresiasi kelak. Tapi ada contoh yang keluarga yang sukses, yaitu Ibrahim dan Imran. Nah, yang menariknya Ibrahim ini keluarga yang full parent. Dia dan istrinya hidup bersama membesarkan anak, tapi Imran keluarga yang single parent. Kenapa sebut single parent? Karena Imran ternyata ya wafat saat Maryam baru lahir, sehingga istrinya yang bernama Hana ini menjadi single parent. Ya, itu Allah abadikan dalam Al-Quran. Nah, singkatnya begini, konsep dasar single parent adalah jadilah smart parent, not super parent. Itu dulu prinsip pertama. Saya garis bawahi supaya nanti jangan memaksakan diri jadi super parent. Saya ingin pakai ilustrasi gini. Suatu hari ibu yang single ini sedang naik mobil. Ketika naik mobil, tiba-tiba di tengah jalan ada batu menghalangi besar sehingga tidak bisa melewati jalan tersebut. Si ibu ini turun, dia merasa bisa mendorong batu ini sendiri. Jadi dia dorong sampai batunya gelinding benar-benar dengan usaha yang payah, mungkin butuh setengah jam pakai batunya gelinding. Akhirnya dia merasa puas, alhamdulillah gue gitu loh. Begitu dia kembali ke kemudi, ternyata encoknya kambuh. Ya pinggangnya mau patah, dia nyetir dalam keadaan sakit, orang tetangga nyapa dia, iya ntar gitu, dalam keadaan seperti itu. Efeknya akhirnya dia nggak fokus, hanya rasa sakitnya. Ada yang smart parent, kalau smart parent lagi nyetir, tiba-tiba lagi batu menghalangi, dia keluar, aduh batunya gede banget, susah nih, mas lagi nongkrong nih di pos ronda, bantuin dong, boleh nggak dorong ini, kita bingung mau lewat. Oh gitu ya bu, iya bentar ya bu, saya cari teman saya ya. Ayo pak, baru 1, 2, 3, dorong. Akhirnya ya dibilang, yaudah nih uang ngopi ya, makasih ya, dan selesai. Ibu ini keluar lewat dan bisa gembira. Artinya begini, sebagian besar emak-emak ketika memasakkan super parent pasti ada yang luput. Misalnya ada seorang ibu cerita, dia membesarkan anak putri tunggalnya single parent. Dia bilang gini, Ustadz tolong nasihati saya anak saya nih mau nikah Ustadz. Tapi nikahnya sama pengedar, sama pemakai narkoba Ustadz. Ya Allah sudah berkali-kali nasihatin. Kamu tuh nggak punya otak apa ya Pak? Mah capek-capek kerja buat kamu malah nikah sama pemakai. Emang nggak ada yang lain apa? Nggak ada yang lain apa kamu? Mikir apa gitu? Nggak, aku maunya sama dia. Ya Allah gimana caranya Ustadz? Ya saya udah bingung, dia susah banget dinasihatin. Karena saya bilang,
karena waktu itu saya habis ngisi kajian dan ada kajian lagi gitu. Jadi saya tuh, waduh konsultasi tengah kajian gini berat nih, harusnya ya udah akhirnya saya satu pertanyaan aja untuk menyadarkan dia. Gini Bu, kapan terakhir kali anak ibu menangis di dalam pelukan ibu? Itu dulu saya tanya. Dia diam, malah ibu ini nangis. Ya Allah, nggak pernah Ustaz. Saya ini kan harus menjalankan peran sebagai ibu dan sebagai ayah, jadinya saya harus kerja. Kemudian karena saya kerja pulang, saya udah bilang menang saya, kamu tuh gimana sih bantu mama? Kayak itu ya Allah, jemuran belum diangkat, itu piring kamu kok nggak bisa nyenengin mama. Akhirnya apa? Anak karena ibunya capek pulang kerja, ibunya ngegas, ngatur gini ngatur sana, ujung-ujungnya anak begitu nangis, ada cowok yang merangkulnya dengan bahasa-bahasa yang lembut. Ingat nih rumus sederhana anak zaman now ya, pegang nih. Siapa yang membuatku menangis adalah musuhku, siapa yang menyeka air mataku, dialah sahabatku. Ibu ini memaksa diri super parent, akhirnya hilang satu peran dasar ibu. Apa? Membuat anak nyaman. Akhirnya ibu lebih banyak pulang ngatur, udah kayak pelatih. Kamu bisa nggak ini? Bisa Ustadz, soalnya nggak ada bapaknya. Saya bilang kalau nggak ada bapaknya, jangan paksa jadi bapak. Kembalilah ke fitrah ibu. Bapak itu wilayah orang. Minta sama pamannya dia. Karena itulah Hana itu meminta supaya Zakaria lah mengasuh Maryam. Hana tetap sebagai ibu, nggak maksa diri jadi bapak karena nggak bisa. Ibu maksa diri jadi bapak. Makanya ketika baginda Nabi SAW wafat, itu Aminah ibunda Nabi nggak maksain jadi bapak. Dia tetap jadi ibu. Bapaknya siapa? Kakeknya minta tolong. Kayak tolong. Ya, akhirnya Rasul dia sama kakeknya. Kakeknya nggak ada. Paman Abu Thalib. Jalani fitrah smart parent, menyadari jangan keluar dari rel, karena memaksakan diri keluar dari rel, ujung-ujungnya apa? Pasti ada yang terkikis dari fitrah. Kira-kira kesimpulan itu, tapi pembahasan ini panjang, mudah-mudahan ya di sesi yang lain ada pembahasan khusus tentang ini. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Pertanyaan dari, ini nggak tahu namanya siapa. Suami istri tidak tidur bersama, akan berpengaruh tidak terhadap psikologis keduanya atau tidak? Ya, salah 7 ciri kapal mulai karam, 7 ciri bahwa hubungan suami istri sudah mulai kandas. Yang pertama, mulai jarang bersama. Begini ya, dalam surat Ar-Rum ayat 21 Allah sebutkan wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah, dan kami jadikan di antara mereka mawaddah warahmah. Kata mawaddah itu dari kata wuddah dalam surat Maryam ayat 96, innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wuddah. Jadi wuddah membentuk kata mawaddah dan juga wadud. Mawaddah itu maknanya kata para ulama adalah ketika cinta yang membuat seseorang ingin mendekatan secara fisik. Jadi ketika kita maaf ya, istri masak di dapur, suami Noel kena minyak nih, kamu tuh nakal gitu ya. Isengin itunya, maaf ya bokongnya tepuk, Mas, iseng banget, itu mawaddah. Itu mawaddah. Kita digini-giniin, ih cabi banget sih kamu, kayak boneka gitu. Atau kita lagi duduk di angkot atau bis kota, kita bersandar di bahu suami, ya. Kalau di bahu jalan kan dilarang, ya. Kalau di bahu suami boleh. Itu tanda mawaddah. Mawaddah itu kecenderungan ingin mendekat, kecenderungan menempel. Makanya kalau dia kondangan, dia gandengan tangan, ini bukan mau show off sama jomblo, bukan. Ini memang efek mawaddah, pengennya berdekatan fisik. Karena itulah mawaddah itu prinsipnya bukan bersamamu aku tenang, bukan. Tanpamu aku tak nyaman, separuh jiwaku pergi. Itulah efek mawaddah. Jadi mawaddah itu membuat kenapa kalau ketika orang udah tua, ketika pasien nggak ada, dia pegang tongkat. Habis mau megang siapa lagi? Biasanya megang tangan suami, biasanya megang tangan istri. Dia pegang tongkat, bingung. Ya makanya kita lihat tuh waktu itu ada berita di mana haji ya. Waktu itu pasangan tua tuh di Makassar. Masih pengen gandengan. Itu bukan, lebay banget udah tua. Efek mawaddah itu membuat kita itu memang ingin bersentuhan. Makanya kalau suami istri punya mawaddah, tidurnya itu walaupun maaf ya tidak berhubungan seks, tetap dia berpelukan, berpegangan tangan. Itu mawaddah. Itulah
suami istri yang sejati. Kalau tidur pisah-pisahan tuh tidur anak kos-kosan. Ini kok, ini tuh kenapa saya bilang, makanya kenapa kalau mawadah itu di ibu belanja ya ke mall ya digandeng sama suami ya, kok ini antara mawadah dan biar nggak keliaran kemana-mana kan gitu ya. Ya biar langsung ke parkiran kan tadi udah kita bahas. Karena kalau nggak digandeng kan liar ya. Niat dari rumah tadi beli rinso, pulang bawa iPhone Max Pro kan gitu. Makanya digandeng itu antara romantis dan ekonomis, itu perpaduan. Jadi memang jadi mawadah itu salah satu tadi. Jadi kalau ada pertanyaan, mengapa serumah tapi nggak tidur berbarengan? Maka itu gejala awal yang membuat kita sangat erat kaitannya, akhirnya muncul nanti rasa tidak nyaman, ujung-ujungnya mudah tersinggung, ujung-ujungnya masuk pihak ketiga. Pihak ketiga itu masuk di tengah ketika kita ya tidak merasakan kelekatan. Nah, karena padahal kelekatan itu mampu membangun ada sebuah hormon kelekatan yang sejatinya dipicu oleh pelukan yang disebut serotonin, dopamin, ya, oksitosin dan endorfin. Dan itu dia akan terstimulus dan keluar lewat pelukan dan sentuhan fisik. Makanya ketika hormon ini sudah lama tidak terstimulus dalam diri kita, maka kita tidak merasa lekat dan tidak merasa butuh. Sebaliknya kalau kita sering bersentuhan fisik, maka membuat kita merasa nyaman, tenang. Jadi itulah rindu itu muncul dari situ. Ya, mudah-mudahan tadi yang bertanya ya efeknya nanti ya kemana-mana tadi. Efeknya resah, gelisah, suami. Ya kalau udah kayak gitu bahaya itu. Makanya ada 7 ciri kapal atau mulai karam atau pertanda rumah tangga itu dalam bahaya. Yang pertama ketika sudah mulai jarang bersama ditandai dengan tidur yang terpisah. Kecuali yang LDR ya, itu lain perkara. Pembahasan LDR tentu tidak di sini. Tapi yang pertama paling ya yang kita khawatirkan adalah ketika serumah tapi tak sejiwa, itu yang bahaya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Ada pertanyaan lagi nih, Mas Endrik yang bertanya. Karena work from home dan sekolah dari rumah, kita ikutan stres diburu-buru kerjaan kantor, tapi ditunggu dulu kita di rumah, anaknya juga dikejar-kejar pekerjaan PR. Kita sering marah pada akhirnya. Bagaimana meredam marah kita nih sama anak yang ditunggu-tunggu sama guru nih. Nah, kita juga ditunggu-tunggu kerjaan nih. Gimana ini? Iya. Itulah mengapa kita harus sering-sering melakukan muhasabah dalam family meeting. Salah satunya adalah situasi pandemi ini situasi darurat yang harus punya penanganan darurat. Satu, sekolah anak itu yang maaf ya bahasanya gini, anak itu diwajibkan belajar seumur hidup, bukan sekolah seumur hidup. Bedakan belajar dan sekolah. Karena sekolah itu adalah inisiasi atas kebutuhan belajar di era modern. Di zaman dulu nggak ada sekolahan. Tapi belajarlah yang diwajibkan. Sehingga kita harus bedakan. Sebenarnya nih anak belajar apa sekolah. Kalau masa pandemi ini maka ekspektasinya anak nggak usah sekolah, yang penting belajar. Dengan hal itulah kita mencoba untuk mengurangi hal yang membuat tambah stres. Satu, bahwa nggak bisa kurikulum sekolah dipindahin 100%. Saya sendiri sama istri bernegosiasi, yang ini enggak dulu saya bilang. Dan saya selalu ngomong sama pihak gurunya, karena kita harus tahu belajar itu harus disesuaikan. Misalnya kalau saya di rumah saya bikin kurikulum anak minimal bikin jadwal sendiri, kemudian nyuci piring, kemudian dia nyapu, ngepel, itu kurikulum di rumah. Bagi saya itu belajar kemandirian. Sementara yang lain itu sifatnya bisa kita suplemenkan, kita bisa tambahkan di beberapa, itu yang paling penting. Jadi kita harus memilah, kalaupun ternyata PR nggak bisa kerjain, mana yang lebih esensial. Satu, pandemi ini yang dibutuhkan adalah satu hal adalah kita harus merasakan kegembiraan sebagai bagian satu imunitas tubuh. Yang kedua adalah itu juga cara anak biar belajar menyenangkan, karena rumusnya otak itu tersambung antara korteks dengan limbix. Limbix ini fungsi perasaan, kalau tertekan maka akan menutup sumbatan yang akan mengirim informasi ke korteks.
Korteks ini ada paralonnya kasarnya, yang kalau tertutup maka informasi nggak bisa masuk. Makanya orang tertekan, stres nggak bisa masuk. Makanya kalau ditekan bikin nggak masuk, mendingan nggak usah ditekan tapi masuk walaupun sedikit, walaupun lama. Di rumah saya terapkan itu. Karena saya tuh cuma punya target satu. Satu adalah saya harus memastikan rumah saya rumah tangga surga. Cirinya apa? Cirinya rumah tangga surga dalam surat Abasa 3839 bahwa penghuninya mencerminkan gambaran penduduk surga adalah wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatum mustabsyirah. Wajah mereka di hari itu berseri-seri, ketawa bergembira ria. Makanya yang saya targetkan cuma satu, ketawa. Kalau dalam sehari anak gak ketawa, something tuh di rumah. Pastikan, karena ketawa itu kebutuhan dasar anak. Bagi anak, itu dia ketawa itu dia butuhkan. Makanya kalau mereka nggak bisa ketawa, mereka cari di gadget, mereka cari tongkrongan. Rumah yang tak bisa membangun tawa akan ditinggalkan meskipun megah. Meskipun besar, saya nongkrong di kafe-kafe, saya menduga nih mereka adalah anak-anak yang miskin, gak punya rumah. Enggak, anak orang kaya, tapi jawaban simple. Gua nggak bisa se-happy ini, Kak. Gua kalau di sini bisa ngakak ketawa, walaupun di kolong jembatan. Tapi di rumahnya nggak bisa. Ada juga, makanya rumus pengasuhan di zaman now itu klise, tapi ini penting. Apa? Nggak cukup jadi ortu yang baik. Tapi jadilah ortu yang asyik. Baik plus asyik. Inilah pengasuhan zaman now. Baik doang ditinggalin. Saya temu anak-anak di kafe. Lu di sini bapak lu jahat ya? Enggak, baik sih, tapi enggak asyik. Bapak gue tuh kaku kayak nambah kering. Kalau ngomong kadang-kadang ada bapak di masa pandemi ini ngobrol di meja makan serius banget. Lagi makan pertanyaan apa? Nah, menurut kamu inflasi ekonomi berapa persen kira-kira? Apakah mungkin 5%? Ya Allah, anak mikir. Gue kayak tinggal di Korea Utara, kan tegang banget. Ini bapak-bapak, jangan-jangan Kim Jong-un lagi nyamar, kan gitu. Jadi anak-anak stres sendiri. Makanya kenapa kadang-kadang kita harus membangun, kalau dia sudah dapat tugas sekolah dari gurunya, maka ortu harus menjamin bahwa udah nggak usah, mendingan obrolan receh. Saya aja bukan mentang-mentang saya ustadz, saya duduk, setiap anak duduk saya bilang, nah ingat ya, Allah berfirman dalam Al-Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim, itu anak kabur ya, gue diruqyah nih sama Abi. Karena bukan begitu, kadang cuman obrolan receh doang. Ya, Abi punya tebakan nih, ya. Kenapa anak babi jalannya nunduk? Nggak tahu, Bi, soalnya dia malu, ibu bapaknya babi. Oh, Abi bisa aja gitu. Kenapa anak babi jalannya lompat-lompat? Aku tahu. Ya, nggak tahu deh, gitu deh. Anak babi jalannya lompat-lompat karena dia seneng ibu bapaknya bukan babi. Saya bilang gitu. Abi bisa aja gitu. Kenapa anak kanguru jalannya lompat-lompat juga? Aku tahu karena seneng juga kan ibu bapaknya bukan babi. Salah. Kenapa? Kanguru lompat-lompat, namanya juga anak-anak biasa lompat-lompat, kamu juga lompat-lompat. Jadi ada hal-hal yang kita bangun, kegembiraan. Jadi kalau sekarang pertanyaannya ada seperti itu, kalau saya nggak rugi, saya katakan udah nggak usah ini deh, nggak usah belajar dulu, PR nggak usah, nanti papa yang ngomong. Ya, maaf Bu, saya ada banyak pekerjaan, cukup pekerjaan saya ini udah bikin saya tertekan karena berkaitan dengan penghasilan saya. Kalau anak saya ya saya tahu, tapi saya minta izin ya daripada anak saya ditekan, saya juga tekan, dah harus ada satu yang saya harus jaga, yaitu anak saya. Saya mohon maaf, mungkin saya belum bisa. Ya udah gitu aja. Tinggal kita cari strateginya. Berarti harus ada yang dievaluasi. Mungkinkah malam-malam, mungkin saya gitu. Jadi memang kita harus belajar lagi untuk belajar teknis dalam masalah ini. Wallahualam bishawab. Baik, ada pertanyaan dari Mas Herdi nih. Gimana mencari buku Fatherhood? Udah ada nih di layar Fatherman, bukan Fatherhood. Ya, www.fatherman.id. Ya. Jadi hanya di situ ya Ustadz ya? Iya, maaf, buku ini memang gini ya, buku ini sejatinya saya tulis memang hanya di website lewat w.fatherman.id. Dan kalau ada yang punya, kalau merasa bahwa ongkos kirimnya mahal atau kejauhan karena memang nggak ada toko buku manapun, saya ikhlas buku ini difotokopi untuk dibagikan. Jadi nggak harus beli. Kalau saya ingin bagi, gimana Ustadz? Boleh aja. Silakan bagi ya.
saya fotokopi, tapi yang nggak boleh dijual, itu pembajakan. Tapi kalau untuk difotokopi dibagikan boleh aja. Kemarin waktu Ramadan, maaf saya Netados Binima, ada satu perusahaan itu borong buku saya 1.200 eksemplar, wallahi. Saya kaget, pimpinannya mewajibkan semua karyawannya bapak-bapak wajib beli buku ini. Dan itu dibayar sama perusahaan. Ya, saya sih senang aja. Saya tanya bosnya, apa ya pertimbangan? Saya sih happy aja, senang aja. Enggak Ustadz, saya tahu yang paling berperan di masa pandemi ini Bapak. Kita sedang disadarkan bahwa masa sekarang ini Bapak harus kembali ke rumah. Dan sekarang Bapak-Bapak nggak punya buku panduan Ustadz. Ada di rumah bengong juga. Makanya saya pikir buku Ustadz bisa membantu. Makanya saya wajibkan. Saya pengen karyawan saya nanti kembali pas udah selesai masa pandemi, mereka jadi karyawan yang hebat dan Bapak yang hebat. Kok sekarang karyawan hebat tapi Bapak yang menyebalkan, saya nggak mau. Wah ini saya bilang bos yang kayak gini nih mantap nih. Ya seperti itu. Jadi silakan kalau nanti di website, dan bukunya udah mau habis. Jadi ya saya mungkin belum cetak dulu ya. Baik, terima kasih Ustadz. Ini mungkin pertanyaan terakhir karena kita akan tutup di jam 21 ya Ustadz ya. Ya. Ustadz sepanjang hari ini memberikan ceramah mungkin letih sekali nih nanti. Oke, ini pertanyaan terakhir. Bagaimana sebaiknya peran Bapak yang terbaik bagi putrinya yang sudah remaja? Ya. Sejatinya satu, berbanyak one-on-one time kepada anak putrinya, bahwa di masa ini anak putri itu sangat butuh perhatian kepada lawan jenis. Maka cara paling tepat untuk membuat anak putri dalam hal ini terjaga dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab, pacari anak bapak dalam tanda kutip. Perbanyak waktu private bersama dengan anak, melakukan kesenangan yang disukai anak remaja. Nonton bioskop bareng, nggak apa-apa. Beli kebutuhan dia, mau nggak apa-apa. Dan jangan sungkan untuk misalnya berkata-kata yang membuat dia, anak ABG itu butuh yang lebay-lebay. Ya, bisa jadi dia bilang, "Nak, kamu harus tahu, jika cinta semua laki-laki di dunia ini engkau timbang, tidak akan mengalahkan beratnya cinta ayah kepadamu." Wah, mantap. Ya, harusnya anak perempuan gitu. Dia butuh kalimat ini. Sebab kalau kita nggak pakai kalimat ini, di sana ada cowok yang akan mengatakan, "Bapak kamu supir angkot ya? Kok tahu? Soalnya kamu ngetem terus di hati aku." Kelepak-kelepak itu. Makanya kenapa Bapak harus belajar di sini. Ilmu gombalan anak perempuan tuh dia. Kalau saya selalu bilang sama anak saya, Abi cemburuan. Abi nggak mau ada laki-laki mengganggu kamu. Kamu tahu kalau ada mengganggu kamu, itu tandanya dia ngajak perang Abi, dan Abi nggak peduli. Kalau Abi mati dalam rangka menjaga kamu, Abi siap. Bagi anak saya itu udah cukup jadi deklarasi cinta buat dia. Nggak kemana-mana. Kalau ada cowok pegang dia apa lu megang gua? Lu mau pegang tangan gua? Pegang tangan bapak gua dulu, saya ucapkan saya terima nikahnya. Gitu. Harusnya dia muncul perasaan itu. Makanya sebagian besar, ya saya waktu sempat belajar di Malaysia, ini pembahasannya nggak sekarang deh, ini pembahasannya mudah-mudahan pekan depan. Saya waktu belajar di University Putra Malaysia ngambil S2, jurusannya Family Ecology di Fakulti Human Ecology. Saya belajar tentang sebuah buku tesis dari profesor saya namanya Rumaya Juhari. Profesor Rumaya ini kepala BKKBN versinya Malaysia ya. Beliau itu bilang begini, bukunya Relationship Between Father and Daughter. Jadi hubungan antara ayah dan anak. Ternyata riset beliau, anak wanita nggak dekat sama ayahnya, dampaknya dua minimal. Satu, anak wanita nggak dekat sama ayahnya, gampang jatuh ke pelukan lelaki lain. Makanya kenapa kita harus dekat. Yang kedua, kenapa yang pertama ini kenapa ayah harus benar-benar menjadi laki-laki yang siap bagi anak. Dia butuh laki-laki yang papa ini apa sih sini papa bisa tunjukkan itu, tunjukkan depan papa sini sama papa aja ya. Dan harus kalau ngomong sama anak wanita itu harus menatap wajahnya karena dia butuh diperhatikan. Jadi kalau ngomong tuh nggak bisa oh ya nggak boleh, gimana nak, harus diliatin dia. Oh gitu, Masya Allah. Dan dia harus dilihat, dan dia senang dipuji. Ih, mata kamu indah banget. Ini matanya papa nih. Kok matanya mama kan mata duitan, beda sama papa. Misal ya. Jadi gitu. Jadi
Papa itu harus pandai merayu. Anak gadis itu senang, papa bisa aja. Hal seperti itu sepele. Nah, anak wanita itu kalau nggak dapat, dan saya banyak pengalaman nih nangani anak wanita yang kayak gini, tapi karena waktunya nggak saya ceritain deh, karena waktu terbatas. Yang kedua, anak wanita kalau nggak dekat sama ayahnya, maka kalau dia nanti berumah tangga dan dia ribut sama suaminya, maka dia memilih menggugat cerai suaminya. Jadi sebagian kasus perceraian yang sampai ngantri kayak ular itu di Bandung, di Depok, Bogor, saya tuh kadang-kadang lewat kemarin Pengadilan Agama Jakarta Timur, saya ngelihat, oh ya Allah udah kayak antrian paket sembako, orang mau cerai gitu di masa pandemi ini. Memang angka kehamilan meningkat, angka perceraian juga meningkat. Dan ternyata yang menggugat cerai itu 70% itu perempuan. 70% perempuan menggugat cerai. Saya di WA saya ini setiap hari sampai saya sama staff saya bilang wah nyerah deh. Karena sehari saya nerima 100 pertanyaan. Dalam sebulan berarti sekitar 3.000. Setiap hari itu saya tuh sebelum tidur tuh jawab gini, ya Ibu, saya pakai voice note. Dan rata-rata adalah wanita ibu-ibu yang hendak bercerai dengan suaminya. Setelah ditelusuri, kenapa wanita menggugat cerai suaminya? Karena nggak punya figur bapak. Begitu dia disakiti oleh suaminya, kesimpulannya satu. Emangnya semua cowok brengsek? Karena bapak pertama kali hilang dalam kehidupannya dia. Bapak yang hilang dari kecil membuat dia rentan salah dan memilih jodoh. Makanya para ayah di sini yang punya anak wanita, saya harus ngomong ini. Benar-benar saya berat ngomong ini, tidak maksud menyalahkan. Tapi saya menasihati diri saya. Jika ayah tidak dekat dengan anak wanitanya, siap-siap menerima calon mantu yang menyesakkan dada. Bagi anak wanita kan ayah itu the first love. Jika dia jatuh cinta dengan lelaki seperti bapaknya, tipe kamu kayak siapa? Kayak papa, tipe 90, ya beratnya 90 maksudnya. Ya. Kalaupun bukan kayak papanya, minimal pilihan papahnya. Pilihan papa. Dok, sini, umurmu berapa sih? 27. Mana calon mantu buat papa? Masa nggak ada sih yang dikenalin ke papa? Habis nggak ada yang kayak papa. Kalau yang kayak papa nggak mungkin ya. Mamahmu doang paling beruntung di muka bumi ini kan gitu ya. Kalau kamu mau papa punya kawan nih. Anaknya kebetulan baru pulang dari Singapura S2. Kemarin papa habis ketemu ganteng, soleh, good looking, tapi nggak radikal kan gitu ya. Habis Quran gitu ya. Kayak gitu nak. Dia bacaannya bagus banget ya. Ya pas dia jadi imam ya, imam sholat zuhur kan gitu ya. Nggak tahu bacaan gimana. Nah, papa pengen itu jadi mantu kamu, jadi mantu papa. Kamu mau nggak? Itu pilihan papa. Iya, aku mau. Anak perempuan tuh kalau dekat sama papanya dijodohin pun kenapa? Karena pilihan papanya dia yakin. Makanya ketika Fatimah suatu hari dilamar sama Abu Bakar itu sahabat yang kaya, sahabat yang ya dalam hal ini beriman yang nggak diragukan, sahabat nomor 1. Ngelamar Fatimah ditolak sama Rasul. Yang kedua Umar juga beriman, nggak diragukan imannya, kaya raya juga, ditolak sama Rasul lamaran ke Fatimah. Tak lama datang Ali sahabat yang miskin tapi juga beriman. Coba jujur ibu-ibu di sini, tanya ini ya, jika ada lelaki soleh kaya datang melamar sama lelaki miskin soleh, ya soleh kaya sama soleh miskin datang melamar, pilih yang mana? Soleh kaya kan normal, tapi Fatimah milih Ali soleh miskin. Padahal kalau mau kenapa enggak Abu Bakar? Jawabannya satu, karena Ali paling mirip sama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan para seolah Fatimah ini mengatakan begini, Ali ini bapak gue banget, Ali ini ayahku banget. Maka demikianlah ketika anak wanita dekat. Makanya jika anak wanita sudah dekat, jagalah dia dengan cinta yang kuat. Karena ingat, cinta ibu membuat anak kembali nyaman di rumah, cinta ayah menjaga anak untuk tidak macam-macam saat di luar. Itulah kenapa fungsi ayah dan ibu yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Ustadz, terima kasih banyak. Sudah hari ini kita belajar banyak banget, mulai dari pelajaran-pelajaran kata-kata anak-anak ABG ya, sampai apa namanya pilotok gitu. Kemudian juga sekarang diajarkan bahwa ibu akan menjaga anak di rumah, kemudian ayah akan menjadi figur yang menjaga dia di luar rumah ya, Ustadz ya. Nah, oke, baik. Teman-teman, kita akan belajar lagi sama Ustadz Bendri, Ajo Bendri, minggu depan di waktu yang sama, dengan platform yang sama, ID-nya juga sama, jadi teman-teman silahkan nanti kalau mau join. Saya mohon maaf karena di sini kayaknya masih ada 18 pertanyaan, banyak, cuma waktunya Ustadz sangat terbatas, kita juga harus ngerti. Dari pagi tuh tadi saya udah WA-WA-an sama timnya Ustadz, dari pagi sudah ngurusin pengajian terus-menerus ini, jadi kita harus bagi-bagi tugas ya, bagi-bagi waktu. Mudah-mudahan insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Ustadz, terima kasih banyak atas ilmu yang diberikan. Mudah-mudahan jadi barokah buat Ustadz, jadi pelajaran buat kami juga. Baik, saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih. Kita undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.